Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan apabila tidak didahului oleh penyerbukan, atau yang kita sebut sebagai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua macam, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Ada beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang sengaja dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan individu baru dengan sifat-sifat tertentu. Apa saja macamnya? Mari kita pelajari bersama. 1. Dengan cara stek. Stek merupakan cara pembiakan dengan menanam bagian dari tanaman, misalnya bagian batang, seperti pada tayangan berikut ini. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan cara stek batang diantaranya adalah kangkung, mawar, melati, ketela pohon atau singkong, dan tebu. Keuntungan cara ini adalah dapat mempercepat tanaman menjadi banyak. Pada tanaman tertentu, kita dapat melakukan stek daun, seperti pada tayangan berikut ini. Caranya, kita ambil bagian daun yang paling tepat, kemudian menanam di media yang sudah kita sediakan. Contoh tanaman lain yang bisa dikembangbiakkan dengan stek daun adalah lidah buaya. 2. Dengan cara mencangkok, yaitu mengambil cabang atau ranting tumbuhan untuk dikembangbiakkan. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilih cabang atau ranting yang sesuai. Kemudian, buat dua keratan dengan jarak sekitar 10 cm. Hilangkan bagian kulit dan kambium yang ada di antara dua keratan yang sudah dibuat. Setelah bersih kambiumnya, ditutup menggunakan kompos yang sudah dibungkus plastik. Ikat kuat. Beri lubang di plastiknya agar air yang kita siramkan bisa masuk. Plastik di sini dapat diganti dengan sabut kelapa atau bahan lain yang sesuai. Jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara ini adalah tumbuhan yang batangnya berkayu. Contoh, jeruk, mangga, kelengkeng, maupun jambu. Keuntungan dari pembiakan secara cangkok adalah tanaman baru akan cepat besar dan cepat berbuah, serta memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kekurangannya adalah tumbuhan kurang kuat karena akar yang tumbuh berupa akar serabut, serta mudah diserang hama. 3. Dengan cara menyambung, yaitu menggabungkan bagian bawah tanaman dengan bagian atas tanaman lain yang sejenis. Tujuannya untuk menggabungkan dua atau lebih sifat tanaman, sehingga mendapatkan tanaman baru yang memiliki sifat-sifat unggul. Nah, kali ini Ustazah mencontohkan menggabungkan dua tanaman bougainville dengan warna yang berbeda. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Siapkan alat dan bahan. 2.
potong ujung tanaman yang akan kita sambungkan. Jangan lupa dipotong menyerupai huruf V terbalik. Di sini Usada memotong bagian tumbuhan bougainville yang berwarna putih. 3. Memilih ranting yang besarnya sesuai dengan ujung tanaman yang akan kita sambungkan. 4. Potong ranting tersebut, kemudian buat sayatan sehingga ujung tanaman bougainville yang berwarna putih bisa dimasukkan di ranting dari bunga bougainville yang berwarna jingga. 5. Ikat dengan kuat sambungannya. Enam, kurangi daun di bagian ujungnya. Dan bungkus dengan kantung plastik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penguapan. 4. Dengan cara menempel atau okulasi, yaitu mengambil tunas sebuah tanaman untuk ditempelkan ke batang tanaman lain sehingga tumbuh cabang yang memiliki sifat gabungan dari dua tanaman. Langkah-langkah melakukan okulasi adalah sebagai berikut. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Pilih dan lepaskan mata tunas dari tanaman yang kita inginkan. 3. Ukur pada batang penerima. 4. Lepaskan mata tunas pada batang penerima. 5. Gantikan dengan mata tunas yang baru. Lalu, tempelkan dan ikat dengan kuat. 5. Dengan cara merunduk, yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara membengkokkan cabang tanaman hingga ke tanah. Langkah melakukan perkembangbiakan tanaman dengan cara merunduk adalah sebagai berikut. 1. Pilih cabang atau ranting yang dekat dengan tanah dan bisa dibengkokkan. 2. Bengkokkan cabang atau ranting ke tanah, kemudian diberi penahan agar ranting tersebut tidak lepas. Kemudian dipendam di dalam tanah dan membiarkan bagian ujungnya tetap berada di atas tanah. Bagian dari cabang atau ranting yang dipendam akan tumbuh akar yang akan bisa menyerap zat hara. Jenis tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan cara merunduk adalah tanaman yang memiliki cabang atau ranting yang dekat dengan tanah, agak panjang dan lentur, sehingga dapat dengan mudah dibengkokkan. Nah, anak-anakku, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan sengaja dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan individu baru yang bersifat unggul. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya 1. Stek, 2. Cangkok, 3. Menyambung, 4.
okulasi, 5. merunduk. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.